pemirsa, saya masih berada di Davos, Switzerland dalam rangka World Economic Forum Annual Meeting 2026 dan tentunya Indonesia terlibat di kegiatan hari ini dengan hadirnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang berkolaborasi dengan Danantara dan juga Kadin Indonesia sampai dengan tanggal 23 Januari 2026. Pemirsa, kehadiran Indonesia bertujuan untuk memperkuat promosi investasi Indonesia serta menegaskan peran Indonesia sebagai mitra dialog strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam berbagai perhelatan World Economic Forum sebelumnya, Indonesia memang turut aktif untuk terus berdialog, menyampaikan agenda reformasi struktural, peluang investasi strategis, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Dan ini menjadi bukti dari diplomasi ekonomi yang terus dijalin selama bertahun-tahun. Ada perbedaan signifikan dari keterlibatan Indonesia di World Economic Forum 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini Indonesia menawarkan dan memperkenalkan Danantara sebagai sovereign wealth fund yang dimiliki oleh Indonesia sejak tahun 2025. Walaupun baru berjalan 1 tahun, bahkan hampir 1 tahun, tetapi Danantara sudah mendapatkan posisi dengan sovereign wealth fund ke-7 terbesar di dunia karena memiliki aset pertama ataupun aset awal yang cukup masif. Dan dengan begitu, Indonesia sangat yakin bisa menjadi kunci untuk memperkenalkan investasi global untuk masuk ke dalam negeri. Dan ada sejumlah rangkaian acara yang akan diikuti oleh Menteri BKPM dan juga Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah akan ada pertemuan bersama dengan para perusahaan global, di antaranya adalah dengan Glencore, Embraer, GMR Group, RGE dan juga Hyundai. Lalu juga akan ada pejabat dari negara lain yang ditemui, yaitu ada Perdana Menteri Bahrain, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, hingga juga Pak Rosan atau Pak Presiden juga akan menjadi pembicara di forum ataupun di Kongres Utama World Economic Forum. Selain itu, Indonesia juga akan menghadirkan Indonesia Night, di mana Indonesia Night ini akan menjadi ajang diplomasi yang dilakukan secara informal, karena pada malam Indonesia Night tersebut nantinya akan ada penampilan budaya ataupun seni khas Indonesia. Dan dengan begitu Indonesia kembali menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya mitra investasi yang kompetitif, tetapi juga menunjukkan negara dengan kekayaan budaya yang kuat serta mitra global yang terbuka untuk kolaborasi. Dari World Economic Forum sendiri, pemirsa mengusung tema A Spirit of Dialogue, di mana akan ada 3 fokus utama, di antaranya adalah fostering inclusive growth by unlocking a new business model, lalu accelerating responsible innovation in technologies, dan juga ada strengthening societies and system for resilience to managing risk. Di mana platform ini memang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia untuk bisa berdiskusi, membahas tentang isu apa yang sedang terjadi saat ini, potensi resiko yang mungkin terjadi sepanjang tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang, serta bagaimana setiap negara bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan setiap isu yang ada dan juga bisa sama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Sampai dengan tanggal 19 Januari memang Menteri BKPM Rosan Roslani belum tiba di Davos karena harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke United Kingdom. Tetapi memang nantinya tanggal 20 malam setibanya di Davos, di tanggal 21 seluruh kegiatan akan langsung dilakukan. Tetapi untuk besok sendiri memang sudah ada beberapa rangkaian acara seperti one-on-one meeting, lalu ada discussion panel bersama dengan Danantara, dan juga masih ada discussion panel bersama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI yang juga akan dilakukan di Indonesia Pavilion. Demikian pemirsa laporan saya dari World Economic Forum, masih akan terus kami laporkan kepada Anda perkembangan Indonesia di World Economic Forum 2026. Dari Davos, Swiss, Syafina Nasyar, Adian Dono, CNBC Indonesia.